Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Wegerian yang ada dimanapun. Saat ini saya sedang berada di Project Bio Farma Bandung. Nah, sudah ada bersama kita nih Pak Eki Novriana. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Pak Eki ini adalah manajer proyek Bio Farma yang akan menceritakan atau menjelaskan ya seputar Project Bio Farma tuh apa aja sih gitu ya. Langsung aja ya Pak Eki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wegerian, ya saya Eki Novriana sebagai manajer project di Proyek Bio Farma. Proyek Bio Farma ini kita di sini mendapatkan 2 SPK ya. Dengan owner PT Bio Farma Persero, salah satu BUMN farmasi ya, produknya vaksin. Di SPK 2 SPK ini salah satunya ada di Gedung 34, disebut Gedung 34, atau proyek konstruksi pembangunan gedung pengembangan produk skala pilot atau disebut dengan Gedung 34, dan satu SPK lagi kita ada di renovasi gedung fasilitas pengembangan adenovirus atau disebut dengan Gedung 14. Lumayan nilai kontraknya di secara total secara total itu ada 728 miliar ya untuk proyek di Gedung 34 dan Gedung 14. Di sini lingkup pekerjaannya sangat lengkap dan ini beda dengan yang lain. Di sini paling dominan adalah MEP, terutama di HVAC. Ya, lengkapnya dari struktur bawah, pondasi, struktur atas itu dan struktur atas pun kekuatannya struktur lumayan cukup besar, 2 ton per meter persegi. Ya, ini disamaratakan di setiap lantai karena ada banyak equipment yang lumayan berat di proyek ini. Selain itu, struktur ada pekerjaan arsitek. Arsitek ini ada pekerjaan yang paling dominan, yang paling utama karena ini adalah ruangan berkelas atau disebut dengan clean room. Ya, ini ada pekerjaan epoksi yang cukup besar ya untuk di pekerjaan arsitek ini, dan pekerjaan sandwich panel. Kalau yang bagian-bagian yang lain, kalau di ruangan non clean room ada office, itu pasangan bata, keramik dan lain sebagainya. Tapi di ruangan berkelas ini emang cukup dominan di pekerjaan epoksi lantai maupun dinding, serta pekerjaan sandwich panel dinding maupun plafonnya. Dan untuk pekerjaan MEP sangat dominan di 53% ya, bobotnya 53% sendiri untuk kerjaan MEP, terutama di HVAC, BMS, GMS, mechanical, terus di elektronik ya, elektronik ini ada tadi BMS, GMS, terus ada electrical ya, lumayan cukup besar. Dan ada yang khusus juga di Bio Farma ini, ada item tersendiri untuk IQ/OQ atau installation kualifikasi maupun operasional kualifikasi. Beda dengan yang lain di proyek-proyek yang lain karena di sini equipment terinstall, ruangan sudah jadi, itu akan dikualifikasi. Setelah jadi, terinstall, setelah dikualifikasi menurut standar yang diatur oleh baik WHO, BPOM maupun di Bio Farma sendiri, itu kita harus melakukan kualifikasi. Setelah terpasang, pada saat operasional juga harus dikualifikasi karena output penerimaannya itu sudah harus sesuai dengan standar yang ada, baik WHO, BPOM maupun dari Bio Farma sendiri. Nah, ini sangat spesial ya, proyek Bio Farma ini sangat spesial. Itu untuk lingkup pekerjaan. Dan untuk lokasi yang berada di Gedung 34 maupun 14 ini berada di kawasannya Bio Farma di Jalan Pasteur, Bandung. Ownernya tadi sudah saya sebutkan, PT Bio Farma Persero, itu sebagai BUMN farmasi, produknya vaksin. Terus untuk perencana di Gedung 34 ini adalah PT Bita Enarkon selaku perencananya, dan konsultan pengawasnya dari PT Yodiakarya Persero, itu dari BUMN juga ya.
Di sini juga dalam pelaksanaannya itu di Bio Farma ada manajemen project tersendiri, divisi tersendiri untuk mengawasi pelaksanaannya project di Bio Farma. Selain pengawasan juga ada persetujuan dan kriteria-kriteria penerimaan yang harus disetujui oleh user-user yang ada di Bio Farma. Dan keterkaitan dengan divisi-divisi lain juga sangat penuh, jadi bukan hanya kita sampai ke MK manajemen konstruksi sebagai pengawas dia karya, tapi di situ ada user maupun dari pihak Bio Farma itu ada divisi teknik, ada divisi QA. Nah, itu pun yang akan mengkualifikasi kriteria penerimaan hasil dari pekerjaan kita di project ini. Ya, mungkin itu yang selain itu waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kita awalnya kita sudah berakhir di 30 September kemarin, tapi karena setelah ada perubahan-perubahan, karena ada standar terbaru dari WHO yang harus mengikuti penerimaannya seperti apa ya hasil audit dari WHO itu, sehingga kita ada perubahan diperpanjang amandemen waktu sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Nah, itu mungkin deskripsi dari project Bio Farma ini. Oke, selamat datang di Jawab Cepat. Ada 5 pertanyaan pilihan yang harus dijawab dan syarat utama menjawab adalah jawab dengan cepat. Bangun lebih pagi atau begadang sampai dengan subuh? Bangun lebih pagi. Tim nurut tapi tidak inisiatif atau tim ngeyel tapi banyak ide? Tim ngeyel tapi banyak ide. Menerima kunjungan owner atau menerima kunjungan direksi? Kalau saya kunjungan owner. Gaji tinggi jauh dari rumah atau gaji sedang tapi dekat sama keluarga? Wah, ini pilihan sulit nih. Gaji tinggi jauh dari rumah. Oke. Anak millennials atau Gen Z? Gen Z. Oke. Gitu, Mbak. Jadi ada penambahan proyek kontrak baru ya Pak ya? Setelah September kemarin ya? Yeah. Nah, karena ini adalah ownernya Bio Farma Pak, yang bikin vaksin gitu ya Pak ya, pasti ada hal-hal yang baru pasti ya Pak, dibanding mungkin Bapak sudah memimpin proyek-proyek sebelumnya ya. Karena memang ini lebih ke produknya beda gitu ya Pak ya, ini untuk menyimpan vaksin ya. Kendalanya apa Pak? Kendala di Bio Farma ini sebetulnya hampir sama dengan proyek-proyek yang lain, tapi karena ini adalah instalasi farmasi penghasil vaksin, masuk ke dalam kawasan ini pun sangat ketat ya. Kita yang bekerja di sini pun sebelumnya harus ada vaksin, harus divaksin juga. Ya, itu paling utama adalah vaksin tetanus ya. Itu wajib kita sebelum bekerja di sini harus kita semua yang terlibat di proyek itu harus divaksin tetanus. Karena namanya produk vaksin, berarti vaksin ini banyaknya virus, ya, virus, dan uji cobanya juga ke binatang-binatang seperti tikus, kera, dan ini pun ada di sini, sehingga kita harus ada vaksin tetanus karena kita berada di kawasan instalasi farmasi produk vaksin ini, Mbak. Itu yang paling yang yang utama ya, yang pertama kita masuk. Dan satu lagi, karena kita berada di kawasan farmasi, instalasi farmasi ini, dan berdampingan dengan gedung-gedung yang lain yang masih berproduksi, ya, yang terus berproduksi 24 jam produksinya, sehingga pembangunan gedung 34 maupun 14 ini jangan sampai mengganggu gedung-gedung yang lain yang sedang beroperasi, yang sedang beraktivitas. Nah, itu yang harus betul-betul kita membuat metode kerja yang betul-betul spesifik ya, berbeda dengan yang lain mungkin karena harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Bio Farma dan gedung-gedung yang lain yang sedang beroperasi. Dan waktu pelaksanaannya pun ada kalanya kita mengikuti waktunya operasi, misalnya kita berdampingan dengan gedung 21. Nah, kita ada namanya fumigasi di gedung 21 maupun di gedung 40 ya, kita berdampingan dengan gedung 21 dan 40 ini ada namanya fumigasi. Jadi pengasapan ya. Jadi pengasapan, jadi kalau di bahasa awamnya ya pembunuhan virus ya yang berterbangan itu. Nah, itu kita tidak boleh diperkenankan bekerja selama 12 jam setelah fumigasi itu.
pada saat waktu fumigasi dan setelah fumigasi 12 jam kita tidak bisa bekerja. Nah, tantangan lagi di situ menyesuaikan waktu pelaksanaan. Ya, kita berinovasi lah. Kalau berinovasi waktu ya, kita berarti di situ berinovasi waktu. Kalau misalnya kita malam fumigasi, berarti sampai dengan pagi ya 12 jam, mulai jam 6 sampai jam 6. Ya, kita berarti memulai pekerjaan jam 6 itu, yaitu kita berinovasi waktu supaya pada saat waktu malam yang terbuang itu ya kita ganti dengan pagi hari. Ya. Nah, itu tuh salah satu tantangan juga ya untuk menyesuaikan semua yang terlibat, vendor-vendor kita, pekerja kita untuk mengikuti jam kerjanya kita. Gitu. Jadi sangat tricky banget ya, Pak. Harus punya apa namanya kemampuan yang lebih dibanding proyek yang lain ya, Pak. Oke, kita masuk Pak ke segmen inovasi nih, Pak. Kira-kira inovasi apa aja yang dilakukan oleh Pak Eki and Tim nih yang sudah diaplikasikan di proyek ini? Ya. Untuk proyek Bio Farma sendiri, alhamdulillah ya luar biasa ini. Kita yang utama itu BIM kita sudah memakai sampai dengan level 5 ya. Itu sampai luar biasa kita bisa sampai ke biaya, pengendalian biaya setelah dari bukan hanya 3D-nya ya, jadi crash detection dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi kita sudah sampai ke biaya ya. Sisa pekerjaan pun bisa kita hitung lewat BIM ini. Dan alhamdulillah di Bio Farma ini teman-teman sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk BIM ini. Itu yang utama inovasi yang lain. Kalau pekerjaan-pekerjaan struktur ya kita juga ada, tapi itu nggak terlalu ini karena itu biasa perubahan dari metode kerja menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. Kita berinovasi dengan metode-metode kerja yang baru atau dari proyek-proyek dari kan sekarang sudah mulai ada Mbah Google ya lain sebagainya, kita tinggal search gimana untuk menyelesaikan situasi dan kondisi yang ada untuk pekerjaan struktur dan arsitek yang pekerjaannya normal seperti pekerjaan gedung-gedung yang lain gitu. Nah, utamanya emang paling utama adalah BIM level 5 kita itu. Gitu. Level 5 ini kan kayaknya belum semua proyek bisa mengaplikasikannya ya Pak. Luar biasa banget, salut banget dengan timnya Pak Eki. Nah, artinya kan kalau sudah bisa sampai ke biaya, udah terbukti dong solidaritas, teamworknya kayak gimana gitu ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak budaya kerja dari teman-teman proyek ini seperti apa? Ya, ini juga budaya-budaya culture kita di proyek ini ya. BIM level 3 juga perlu SDM ya. BIM level 5 ini kita juga perlu SDM yang lebih ya. Itu juga harus bisa kita menambah personil untuk mengenai BIM level 5 ini. Dan secara culture, budaya kita, teamwork, di awal kita ada namanya outbound ya. Di awal project, mungkin awal-awal project kita ada berjumlah 65 orang karena waktu itu berjalan struktur arsitek ya, standar banyak, dan sekarang hanya tinggal kita ke vendor-vendor kita ya, subkon ya, banyaknya subkon sehingga personil banyak berkurangnya. Awal-awal itu kita ada outbound ya, kita kumpulkan semua teman-teman dalam team building, membangun team building ya, membangun tim di tempat di luar, ada area outbound. Nah, kita semua item-item apa yang untuk outbound itu kita ikuti secara tim. Itu yang pertama. Dan budaya kita juga sama di sini, tiap bulan kita ada pengajian. Nah, itu salah satu untuk membangun mentalitas spiritual kita di teman-teman. Dan kalau olahraga ini pasti, ini utama nih. Olahraga itu membangun tim yang teamwork yang luar biasa itu. Tapi olahraganya yang bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri kan, kalau bulu tangkis masih berdua dan berempat. Nah, minimal kita ada futsal atau sepeda bareng. Nah, itu banyak yang terlibat ya. Sehingga apalagi kalau namanya selain futsal kita ada main bola juga. Kadang-kadang futsal, kadang-kadang main bola. Kalau main bola itu kan terlibat lagi 22 orang.
Ya, lebih banyak lagi orangnya. Secara tim semua kumpul. Nah, disitulah gimana teman-teman, anak buah saya misalnya sampai bisa berteriak kepada MP-nya. Wah, marah-marah gimana? Nah, ketika MP-nya nggak bisa ngegolin ya. Iya. Wah, Pak Eki gimana itu kan? Wah, itu ya kesempatan project ya untuk teriak-teriak kayak ya, saya pun ya dengan senang hati seperti itu, dan saya pun berteriak-teriak juga ke teman-teman. Ya, itu bukan melampiaskan ya, tapi melepaskan. Iya, melepaskan ya, Pak. Ya, melepaskan tekanan atau pressure yang ada di proyek, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga hampir tidak ada jarak ya dengan tim-tim itu. Penting, itu Pak. yang penting. Itu yang penting. Jadi bonding antara tim ya Pak ternyata udah dibentuk. Bukan biasanya kan kita kan outbound tuh kalau udah selesai. Ini justru di awal mau project ini berlangsung kita bikin dulu team building supaya ngecas di awal gitu ya Pak ya, supaya ada dapat kompaknya, teamworknya, dan tadi ternyata juga balance ya Pak, ada juga untuk ruhiyahnya, jadi olahraganya dapat gitu ya, fisiknya dapat, secara ini juga dapat gitu ya Pak, spiritualnya ya Pak. Insya Allah luar biasa Pak Eki. Berarti yang perseni kemarin track juga. Wah, itu salah satu saya ikut Porseni kemarin, ya ikut main bola, ya salah satunya ya kiper nih, ini ada kiper. Kapan lagi coba ngeliatin Pak Eki kan? Jadi teman-teman tuh pas banget momennya gitu. Ya itu luar biasa itu. Saya senang banget kalau ketemu dengan teman-teman dengan di acara di luar ekstrakurikuler. Kalau kita disebutnya di sini ekstrakurikuler kita gitu. Karena teman-teman juga akan jadi lebih semangat ya Pak, kalau memang tadi nggak ada jarak antara bawahan dengan pimpinan. Jadi saling merasa kekeluargaannya tuh dapat gitu ya Pak. Oke, selamat datang di Jawab Cepat. Ada pertanyaan pilihan yang harus dijawab dan syarat utama menjawab adalah jawab dengan cepat. Kecepatan atau keselamatan? Keselamatan. TikTok atau Instagram? Instagram. Kereta cepat atau travel? Travel. Pinjol atau pay letter? Pay letter lah. Oke, terima kasih. Keren. Ya, dari situ pun ke pekerjaan kita juga karena sama-sama berangkatnya dari niat baik ya. Main itu kan niat baik semua bareng-bareng, dan pada saat pekerjaan kita komentarin, kita ada kekurangan apapun nggak ada masalah, teman-teman. Oh iya saya perbaiki, Jadi, karena niat baik semua gitu, sama-sama punya berangkatnya dari niat baik. Lagi ya Pak, karena udah terbiasa seperti itu, kayak keluarga lah saling mengingatkan itu udah biasa. Mau mutunya jelek atau gimana ya kita komentarin ya untuk diperbaiki. Poin utama di project yang saya pegang ini ke teman-teman semua masalah disiplin. Disiplin ini kunci utama untuk menyelesaikan project sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, disiplin itu bukan hanya disiplin waktu ya. Jelas kalau disiplin waktu udah jelas. Teman-teman udah nggak bisa lagi nggak ada toleransi ya. Disiplin waktu ini jam 8 tank ya jam 8 tank. Kita ada untuk masalah waktu ini kita ada absen ya. Jadi setiap hari itu kita share ke tiap grup, jadi teman-teman datang jam berapa. Nah, dua yang paling bawah lewat 8 lewat 15 itu akan besoknya harus menjadi penegak disiplin untuk mengingatkan teman-teman yang lain disiplin baik waktunya maupun seragam. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat teman-teman yang di sini di tim di sini seragam itu juga penting. Itu disiplin seragam. Uniform itu suatu kebanggaan. Jadi kita tuh wika gedung. Nah, kita punya seragam, ya kita sama-sama. Mau MP, mau kasih, mau staff, semua sama memakai seragam. Name tag dan lain sebagainya juga sama. Semua memakai seragam. Itu juga kunci kebanggaan untuk diri kita bahwa kita bekerja di wika gedung memakai seragam. Terus disiplin juga, disiplin mengikuti terutama masalah rakor ya, rapat koordinasi project kita ada di setiap hari Senin, dan si morning talk satu kali satu pekan itu wajib diikuti 100%. Jadi setiap hari Kamis semua harus datang. Nah, itu juga kunci disiplin kita. Nah, ya itu ya yang disiplin. Terus yang kedua adalah komunikasi. Nah, ini juga komunikasi harus dibangun di tim ini. Siapapun yang di tim yang ada di dalam tim ini harus berani berbicara.
Ya, kita gantian tiap rakor maupun tiap safety talk, kita gantian untuk memimpin rapat maupun untuk memberikan arahan materi sharing pada saat safety morning talk. Ini juga penting untuk bisa berkomunikasi karena 80% dari kegiatan kita di project adalah komunikasi. Komunikasi di rapat maupun komunikasi di kegiatan-kegiatan to book meeting, safety morning, dan lain sebagainya. Itu saya libatkan semua teman-teman. Jadi gantian maju ke depan itu untuk memimpin rapat gantian. Itu penting karena jangan sampai ya kalau istilah dalam saya sih dalam rapat itu kalau ada satu orang yang tidak berbicara berarti saya tidak berhasil untuk memimpin rapat itu. Jadi semua harus ada suaranya. Minimal siapa saya akan lakukan. Nah, minimal ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Itu penting ya supaya bisa yang nggak ada lagi saya minder segala macam. Dan saya rapat tiap hari Senin itu saya harus diikuti oleh semua. Jadi semua tuh merasa saling memiliki proyek ini ya Pak ya? Iya, itu penting, itu kunci disiplin dan komunikasi, kunci utamanya. Siap Pak Eki, makasih banyak Pak atas sharingnya. Luar biasa, tadi kita udah banyak banget dapat insight dari mulai inovasi ya, BIM, kemudian pekerjaan yang alhamdulillah surplus nih Pak nih ya, dari segi efisiensi waktu dan biaya lain tadi ya Pak ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita hari ini dengan Pak Eki, Manajer Project Bio Farma. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.